Dalam doa kita berdoa, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi dengan penuh sukacita. Tuhan, berkatilah pertemuan kami pada pagi hari ini sama dengan hamba-hambamu Tuhan, Pendeta Nus, dan juga PWG Kebayoran Lama untuk mempersiapkan segala kegiatan foto karakter di tengah-tengah gereja Kebayoran Lama. Bapa yang memberkatin pertemuan kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Bapa juga yang tetap memberkatin Pendeta Nus, berikan tetap kesehatan, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupannya, dan juga keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pertua Alex, Ketua Majelis Jemaat. Kita sebelum memulai percakapan kita tentang persiapan tanggal 27, saya ajak kita untuk renungkan sebagian firman Tuhan dari Roma pasal 1, Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hari-hari ini, Bapak, Ibu-Ibu, ada begitu banyak usaha gereja, usaha banyak orang percaya untuk bisa mengalami kemenangan. Apakah itu kemenangan dalam keluarga, kemenangan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dan bahkan termasuk pelayanan, kemenangan di pelayanan. Dan kita dibanjiri dengan sejumlah nasihat, kita dibanjiri dengan sejumlah motivasi, ya sejumlah kata-kata hikmat, dan itu tidak ada yang salah. Tetapi mari kita jujur bahwa ternyata pengetahuan-pengetahuan tidak bisa mengubah karakter manusia. Tidak bisa. Dia hanya menambah pengetahuan, membuat orang semakin pintar, tetapi seringkali mengalami banyak kegagalan. Nah, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa hanya Injil Kerajaan Allah yang bisa mengubah segala sesuatu. Seorang hamba Tuhan namanya Stanley Jones, dia bilang begini, agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan, tetapi Injil adalah cara Tuhan untuk mencari manusia. Banyak agama, tetapi hanya satu Injil. Dan karena itu, dalam pelayanan apapun, apakah itu pelayanan diakonia, pelayanan marturia, pelayanan koinonia, ya, pembinaan karakter, apapun jenisnya, segala jenis kategori macam apapun, tanpa firman Tuhan, tanpa Injil, tidak akan terjadi terobosan apa-apa. Itu jelas. Dunia ini dimulai bahkan dengan firman Allah. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sudah dikatakan, pada mulanya Allah. Allah berfirman, jadilah terang. Rasul Yohanes menyingkapkan itu lagi, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan firman itu adalah Kristus. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan dunia ini ditopang oleh firman Allah. Jadi apa saja yang mau kita kerjakan, apa saja yang mau kita capai, tidak bisa menghentikan gaya hidup lama kecuali Injil. Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa? Karena dia juga pernah punya kekuatan yang hebat. Dia punya pengetahuan yang hebat. Dia belajar Taurat. Dia belajar sampai dia menjadi seorang ahli Taurat yang sangat tahu seluk-beluk dari kitab-kitab Taurat. Tetapi tindakannya justru memusnahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia lebih menjaga budaya adat istiadat dari Taurat itu. Dan karena itu dia bersedia untuk melakukan apa saja. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus di pintu gerbang kota Damsik, dia mengalami perubahan yang sangat radikal. Tadinya dia radikal membunuh orang, sekarang dia radikal untuk menyelamatkan orang. Dan kekuatan yang membuat dia menyelamatkan orang adalah perjumpaan pribadi dengan Sang Firman yang hidup itu. Dan karena itu semua yang mau kita kerjakan, kita harus mengarahkannya pada usaha 3 cara. Biarkanlah orang mengalami perjumpaan dengan kebenaran, mengalami perjumpaan dengan kasih, dan mengalami perjumpaan dengan kuasa. Kebenaran Allah, kasih Allah, dan kuasa Allah. Dan itulah yang akan bisa mengubah. Bahas karakter tanpa firman, orang akan menjadi sombong. Bahas program apapun, tanpa firman, tanpa Injil, kita akan menjadi sebuah organisasi massa yang tidak punya dampak apa-apa. Semua aktivitas yang kita kerjakan di gereja, dia mesti bersumber pada Injil, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Dan karena itu saya berdoa, saya mendorong Bapak Ibu untuk perhatikan situasi kita hari-hari ini, keadaan pandemi, keadaan di mana semua orang terkena dampaknya. Ya, saya mau kasih tahu secara jujur, terutama anak-anak muda sekarang, mereka nggak butuh nasihat, mereka butuh keteladanan. Umat tidak butuh jabatan, umat membutuhkan kekudusan para serayan, para pelayan. Domba-domba nggak butuh emas dan perak, domba-domba membutuhkan air dan rumput dan keamanan terhadap ancaman. Dan karena itu, saya setuju dengan Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog awam yang hidup di zaman Nazi Jerman. Dia berkata, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen tanpa pemuritan sama dengan Kristen tanpa Kristus. Gereja tanpa pemuritan sama dengan gereja tanpa Kristus. Saya khawatir jangan-jangan Tuhan Yesus nggak ada di gereja. Karena kita sibuk dengan pola pikir kita sibuk dengan program-program kita sibuk dengan gedung-gedung kita sibuk dengan fasilitas teknologi kita, tapi kita nggak urus yang Tuhan urus. Mainstream Yesus, mainstream Paulus, mainstream Barnabas, mainstream dari rasul-rasul ialah melakukan pemuritan, dan tekanan utamanya terletak pada pembentukan karakter. Sebab karunia itu membawa orang ke atas puncak gunung,
tetapi hanya karakter yang membuat orang bertahan di atas puncak gunung itu. Orang diperlukan karena jabatan. Ketika orang nggak menjabat lagi, dia nggak dibutuhkan. Tapi saya berdoa supaya kita selalu dibutuhkan. Oleh karena kita punya Injil yang menguatkan karakter. Ingat, dalam pelatihan karakter, prinsip yang muncul ada paradoks antara karakter dan problem. Problem memperbesar karakter, tapi karakter diperlukan untuk menyelesaikan problem. Karena itu semakin banyak problem yang kita hadapi dari luar adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita lebih tinggi dan lebih mulia. Nanti baca di Ulangan 8 ayat 2, Tuhan membiarkan Israel berkeliling padang gurun selama 40 tahun untuk menguji isi hati mereka. Tuhan Yesus memberkati tim PWG untuk mempersiapkan pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan buat para serayan, keluarga, dan bahkan jemaat. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Biarlah pencerahan pagi ini menguatkan kami, tim PWG, untuk mempersiapkan segala sesuatu, supaya hanya Kristus yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.